Hamdan wa syukron lillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Ibu-ibu yang tergabung di Bi'ah Quraniyah PW Persisir Jawa Barat, sampailah kita ke bagian akhir tafsir dari surat Al-Ghasyiyah surat ke-88, yakni dari ayat ke-21 sampai terakhir. Baiklah, kita akan mulai dengan membaca terlebih dahulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Tsumma inna alaina hisabahum. Di ayat yang ke-21, di situ dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Jadi sesudah Allah Subhanahu wa taala menerangkan lebih jauh dari sebelumnya, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi yang tajam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat fadzakir. Maka di kitab Al-Marogi ini dinyatakan fadzakir bi ayati. Maka berilah peringatan mereka yang sebelumnya dinyatakan bahwa mereka tidak yakin terhadap hari pembalasan, tidak yakin terhadap dibangkitkannya kembali manusia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dakir, di situ yang dimaksud adalah biayati. Jadi berilah mereka peringatan biayati dengan ayat-ayatku. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an harus dijadikan alat untuk memberi peringatan kepada mereka. Wa'idhum bihujaji, dan nasihatilah mereka itu bihujaji dengan hujah-hujah. Bisa diartikan hujah, bisa juga diartikan bukti, dengan bukti-bukti. Wabalighum risalati, dan sampaikanlah kepada mereka risalahku. Wahaddirhum an yatruku dalika, dan berilah peringatan atau sedikit ancaman supaya mereka meninggalkan hal itu, yakni meninggalkan sifat kekufurannya terhadap hari pembalasan. Kemudian selanjutnya la tadhab nafsaka alaihim hasarotin in lam yu'minu. Dalam artian di sini diartikan secara keseluruhan, la tadhab nafsaka alaihim hasarotin in lam yu'minu. Jika mereka tidak beriman juga ya atas peringatan tersebut, maka janganlah kamu merasa bersedih, merasa kecewa atas tindakan mereka. Jadi di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam, kalau bahasa Sunda pangbebenyo ya kepada Rasulullah. Karena betapa sakitnya kan Rasul itu memberikan kebaikan kepada mereka, tapi mereka menerima dengan salah. Mereka memperolok-olokkan, mereka menyakiti. Nah, oleh karena itu Allah memberikan ya rasa semacam kabar gembira bahwa jika Rasulullah tidak bisa melakukan atau tidak bisa mengajak mereka meninggalkan sifat-sifatnya, maka itu tidak boleh menjadi satu kesedihan atau satu penderitaan bagi Rasulullah, karena dengan menyampaikannya saja itu sudah sesuatu yang sangat baik. Penekanan dari penggalan ayat innama anta mudzakir itu tiada lain walaisa minal wajibi alaika an yu'minu. Jadi Rasulullah tidak mempunyai kewajiban untuk mereka sampai ke titik beriman. Fama alaika illa tabsyiro wa tahdhiro. Karena sesungguhnya untuk kamu itu ya,
Kewajibannya apa? Ila tabsyiro, memberi kabar gembira, wa tahdhiro, dan memberi peringatan. Jadi selepas itu Allah lah yang memberi kekuasaan untuk mereka mempunyai hidayah atau mendapat hidayah. Fa in amanu faqad ihtadaw. Kalau saja mereka beriman karena dakwah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka faqad ihtadaw, benar-benar mereka mendapat petunjuk. Ila matusawiqu ilaihil fitrata. Karena mereka digiring oleh Rasulullah itu ilal fitroti atau al fitrota dimapulbihkannya. Ila matusawiqu ilaihil fitrota. Jadi Allah menggiring mereka itu untuk supaya mereka bersih jiwanya, bersih dari dosa-dosa. Nah, andai saja sampai ke titik itu, tetap yang memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang terjadi sebenarnya justru bukanlah mereka beriman, tetapi mereka itu menentang. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu ditentang. Wa in aradu faqad tahakkamat fihimul goflatu. Jika mereka justru berpaling dari apa yang diajarkan atau diajak oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ini menjadi ciri bahwa mereka itu ada dalam kelalaian. Ya, kelalaian yang sangat kuat. Kemudian wataghallabat alaihimus syahawatu, dan mereka sudah terkalahkan dengan hawa nafsunya sendiri. Dalam artian hawa nafsu untuk mengingkari Allah itu sudah lebih kuat daripada mereka beriman kepada apa yang diucapkan, disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian wastawalat ala uqulihimul ahwa'u, dan keinginan ya di dalam dirinya, keinginan yang buruk itu justru menyimpangkan ya akal mereka. Jadi mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan akalnya dengan baik. Padahal akal itu diciptakan untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi karena mereka dikalahkan al-ahwahu oleh hawa nafsunya sendiri, malah di sini ditambahkan wal jahalatu yang ditambah dengan kebodohan mereka. Maka pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka itu dianggap salah terus dan mereka menyimpang pemikirannya. Justru mereka memilih apa yang seharusnya tidak dipilih. Selanjutnya di ayat ke-22 dinyatakan lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah bahwa tugas pokok dari seorang rasul itu hanya menyampaikan saja, mengajak mereka, menggiring, mengarahkan ya. Dan kekuasaan untuk mereka bisa beriman itu sebenarnya tidak ada pada diri Rasulullah, yaitu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan ayat lasta alaihim bimaslati tajabburihim ala maturidu. Jadi Allah itu tidak memberi kekuasaan kepada Rasulullah ya kepada kamu untuk bisa untuk bisa memaksa mereka seperti yang kamu inginkan begitu. Jadi jelas menyampaikan saja keinginan Rasul seperti itu dan juga tugasnya memang hanya seperti itu. Tidak bisa memaksakan kehendak, itu yang dimaksud. Kemudian watata'ahadu ahwalahum. Tidak juga bisa mengatur ya, mengatur kemudian ahwalahum keinginan keadaan mereka, tidak bisa mengatur keadaan mereka. Jadi hari ini harus bagaimana, esok hari harus bagaimana dan seterusnya. Jadi keadaan mereka benar-benar ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Watak tubuh amalahum, dan juga kamu tidak bisa menuliskan amalan-amalan mereka. Jadi karena Rasul itu hanya menyampaikan, yang mencatat amal itu pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang diberikan tugas tersebut kepada malaikat pencatat amal manusia. Nah, kemudian ditambah falam tu tak falam tu tak kutwatal ikrohi, maaf dimudhof ilaihkan, falam tu taquwatal ikrohi alal imani, dan kamu juga tidak bisa memberikan kekuatan paksaan alal imani untuk supaya mereka beriman. Jadi misalnya memaksa dan memaksa untuk supaya mereka beriman kepada apa yang disampaikan. Nah, itu tidak ada, tidak bisa dipaksakan ya. Kemudian wal iljai ila matad ila matad'uhum ilaihi.
ya. Dan juga tidak bisa memaksa mereka supaya mereka berlindung kepada Allah, berlindung kepada, ketentuan-ketentuannya dan juga, tidak bisa berlindung kepada apa yang kamu serukan kepada mereka. Maka isi dari ayat ini sama dengan Quran surat Yunus ya. Surat Yunus itu surat ke-10 ayatnya ke-99. Beda redaksi tetapi maknanya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu membenci manusia itu sehingga mereka harus beriman? Jadi artinya ketika berdakwah tidak harus membenci, tidak harus memaksa. Karena sekali lagi keimanan mereka itu dibimbing dengan tangan-tangan Allah secara khusus ya. Itu di surat Yunus ayat ke-99. Kemudian ada lagi ayat yang lain yang senada esensinya sekalipun beda redaksi. Ini ada di surat Qaf ayat ke-45. Wama anta wama anta alaihim bijabbaril fadakir bil Qur'ani man yakhafu may yakhafu wa'id. Wama anta alaihim bijabbarin fadakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ya. Maka di situ kamu bukanlah orang yang bisa memaksa atau bijabbarin di sini diartikan pemaksa. Kamu bukan pemaksa terhadap mereka itu. Kalaupun mau berdakwah fadakir bil Qur'ani, ingatkanlah mereka bil Qur'ani dengan Al-Qur'an mayyakhafu wa'id ya. Bagi siapa saja yang takut terhadap satu perjanjian. Nah, ini diterangkan untuk menjelaskan kembali bahwa ayat Al-Quran itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada ayat-ayat yang bertolak belakang isinya, tetapi saling mendukung. Itulah kehebatan Al-Quran. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat ke-23, illa ma tawalla wa kafar. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Nah, ketika didakwahi, kemudian mereka memperlihatkan sikap tawalla tawalla itu berpaling, wakafar dan kufur, maka Allah memberikan keputusan fayu'adzibuhullahul adzabal akbar di ayat ke-24-nya. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Karena manusia memang sudah diperintah untuk beriman, tetapi tidak melakukannya, maka yang datang adalah ancaman, bahkan siksaan dari Allah. Bagi siapa? Bagi tawalla wa kafar, bagi orang yang berpaling dan kufur. Di sini dijelaskan innaka wa in kunta da'iyan wa laisa laka sultanun ala ma fi nufusihim. Jadi Muhammad sesungguhnya kamu itu memang diutus menjadi da'iyan. Da'iyan itu adalah penyeru ya. Penyeru, tapi ketika kamu menjadi penyeru Allah tidak memberi kekuasaan untuk menguasai jiwa-jiwa mereka. Artinya ayat ini menguatkan kembali ke ayat yang sebelumnya. Jadi yang namanya Rasul, utusan Allah itu atau pendai itu hanya menyampaikan dan keputusan akhirnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu huwal musaitiru. Maaf. Fallahu Fallahu huwal musaitiru alaihim. Maka Allah lah yang akan berkuasa terhadap mereka. Wasohibus sultani dan pemilik kekuasaan ala saroirihim atas perjalanan mereka. Jadi mereka perjalanannya di dunia, mereka perjalanannya di dunia itu ya, kita menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang kufur kemudian beriman. Bahkan ada orang yang sudah beriman tapi kufur kembali. Sehingga kita mengenal di dalam hadis Rasul itu ya, bahwa di akhir zaman orang-orang itu akan mudah sekali untuk membolak-balik hatinya, bisa dari iman kepada kufur, bisa dari kufur kepada iman. Yang digambarkan di hadis itu adalah pagi-pagi mereka masih beriman, sore sudah kufur. Atau dibalik pagi-pagi mereka kufur, sore sudah beriman. Artinya
mereka itu, sekali lagi kalau tidak bisa menguasai dirinya ya, dan tidak bisa menjaga keimanannya, maka keimanannya bisa hilang dengan sendirinya, bahkan dalam waktu yang sangat, sempit, yang sangat cepat, begitu. Faman tawalla minhum wa a'rada anid dzikri katanya. Dan bagi orang yang berpaling dan, menjauhi ya, menjauhkan dirinya untuk ingat kepada Allah, wajahadal haqqal ma'ruda alaihi, dan bahkan mengingkari kebenaran yang sudah dipastikan, fallahu yu'adzibuhul adzabal akbara fil akhirati, maka Allah akan menyiksa atau memberi siksaan kepada mereka al adzabal akbara, dengan siksaan yang sangat. Di sini ada isim tafdil ya yang digunakan. Jadi ada siksaan yang sangat besar fil akhirati, di akhirat. Bisa menunjukkan juga bahwa siksaan di dunia dan di akhirat pasti ada perbedaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya fayu'adzibuhu, itu dijelaskan di dalam tafsir ini bukan hanya siksaan biasa yang terjadi di dunia, tetapi siksaannya ini maha dahsyat ya. Al-Akbar itu lebih besar siksaannya pasti. Seperti yang kita baca di ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah menerangkan tentang surga, maka surga itu kenikmatan yang sangat besar dibanding dengan kenikmatan di dunia. Demikian juga ketika Allah menyebutkan neraka, maka neraka itu adalah siksaan yang sangat besar, yang lebih besar daripada siksaan yang pernah dilihat ketika hidup di dunia. Maka seperti itulah mereka akhirnya teraniaya, akhirnya mereka menyesal karena Allah sudah tidak memberikan pengampunan lagi ketika mereka terlambat untuk bertobat. Kemudian di 2 ayat terakhir, inna ilaina iyabahum, dan satu lagi summa inna alaina hisabahum ya. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Ini juga penekanan terhadap ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka akan memberi siksaan yang dahsyat, maka itu pasti terjadi. Dan di sini penekanannya gitu, manusia mau lari kemana lagi gitu. Karena disebut inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum ya. Mereka mau lari kemana? Kalau nanti mereka pulang, ya pulang kepada Tuhannya, kepada Allah. Allah yang menciptakan mereka. Kemudian Allah memberikan kekuasaan untuk mereka hidup di dunia. Dan nanti sebagaimana janjinya bahwa ketika dunia sudah hancur, maka Allah akan mengganti alam tersebut dengan alam akhirat. Maka di akhirat itulah semua pertanggungjawaban dibongkar oleh Allah ya. Makanya di situ disebutkan la mafirra lil mu'ridina, yakni yang dimaksud dengan inna ilaina iyabahum itu adalah la mafirra lil mu'ridina. Jadi tidak ada tempat lari bagi orang-orang yang berpaling itu. Jadi sekalipun tidak apa ya, tidak iman, tidak percaya, atau bahkan menentang tentang hari pembalasan, maka mereka akan membuktikannya nanti pada waktunya. La mafirro lil mu'ridina. Jadi mau lari kemana? Karena manusia yang diciptakan oleh Allah akan kembali ke pangkuannya, yaitu di akhirat. Wala khalasallahum minal wailil ladzi au adu bihim ya. Alladzi, maaf bukan adu, u'idu ya. Alladzi u'idu bihi. Nah, wala khalaso, dan tidak akan pernah bersih ya, tidak akan pernah jauh lahum bagi mereka minal waili, dari kebinasaan. Jadi kalau tidak jauh dari kebinasaan, tadi kan sebelumnya la mafiro, tidak ada tempat kembali. Maka jika mereka akan disiksa di sana, maka tidak akan ada kesempatan untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman tersebut. Al-waili itu bisa diartikan kebinasaan ya, kecelakaan. Bahkan ada satu neraka yang disebut neraka wail. Maka kata-kata wail itu suka dijadikan ancaman, wailun, wailun, wailun. Maka binasalah, maka celakalah, maka neraka wail lah, ya begitu. Jadi mereka karena tidak bisa menyelamatkan dirinya ya, dan tidak bisa menghindari ancaman tersebut gitu.
alladzi u'idu bihi, karena Allah sebelumnya sudah menjanjikan bahwa ancaman itu ada ya. Makanya ketika kita memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, itu di belakangnya ada adzabun alim ya, ada adzabun azim, ada adzabun muhin, ada adzabun syadid dan seterusnya, menunjukkan bahwa siksaan Allah itu di neraka tidak apa ya, tidak kecil, tidak sedikit, tapi sangat besar. Sangat artinya itu. Jadi adzabun begitu. Kemudian fa innahum raji'una ilaina. Maka bagi mereka yang tidak percaya seperti yang mereka lakukan selama itu ya, maka tetap saja raji'una ilaina, bahwa mereka itu akan kembali kepada kami ya. Di sini Allah menggunakan domir nahnu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 domir yang suka digunakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ada domir nahnu seperti tadi, ilaina iyabahum, alaina hisabahum. Ada juga domir untuk anak, ada juga domir untuk huwa, ada juga domir untuk anta ya. Itu domir-domir yang digunakan di dalam Al-Quran, tapi pasti memaknainya tidak seperti domir-domir ketika ditujukan kepada kita sebagai makhluknya. Jadi ada makna tersendiri. Yang bagian akhirnya waqad haqqal qawlu minna fi iqabihim ya. Dan sungguh telah nyata firman kami ya. Jadi firman kami. Jadi firman Allah itu sudah benar-benar haqqa, betul, nyata ya, benar. Fi iqabihim. Iqabihim itu adalah akibat. Jadi akibat yang mereka lakukan di dunia ketidakimannya atau kekufurannya itu maka berakibat. Karena sering disebutkan bahwa dunia itu adalah sebab. Dunia sebab, akhirat itu adalah akibat. Jadi yang membuat sebab-sebab di dunia akan melihat akibat-akibat di akhirat. Maka Allah menciptakan 2 tempat ya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan mereka masuk ke surga, golongan lain mereka masuk ke dalam neraka. Jadi cuma ada 2 tempat yang dipilih. Makanya kalau saja manusia ingin memilih, milihnya bukan di dunia bukan di akhirat tapi harus di dunia, maaf ya. Jadi manusia memilih surga itu di dunia, bukan di akhirat ya. Karena di akhirat sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memilih karena Allah sudah menetapkan nih orang masuknya ke mana, ke surga apa ke neraka ya. Maka fi iqabihim ya, akibat dari mereka melakukan itu maka ada akibat yang buruk bagi mereka. Wasanuhasibuhum ala ma kasabat aidihim, dan kami akan menghisabnya, akan memperhitungkannya ala ma kasabat aidihim, bergantung atau sesuai kepada apa-apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia ya. Nah, itu bagian akhirnya, ya bagian akhirnya, tapi di kitab Al-Maraghi ini di belakang disebutkan kesimpulan ya barangkali. Kenapa bagian akhir dari surat Al-Ghasyiyah itu seperti itu maknanya? Ternyata di sini disebutkan wa fi hada tasliyatun liqalbi Rasulillah gitu. Dan di dalam makna dari ayat-ayat terakhir ini adalah tasliyatun liqalbi Rasulillah, itu kalau kita menyebutkan pangbebenjo ya, kabar gembira bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul begitu berat ketika menjadi Rasul sebagai utusan, tapi di sini diberi kabar gembira untuk hati Rasulullah ya. Karena siapa yang tidak sedih, siapa yang tidak menderita ketika dia berniat untuk memberikan hidayah, untuk menuntun mereka ke jalan yang baik, malah mereka bersikap menolak dan menantang. Itu yang akan menjadikan kesedihan bagi seorang Rasul ya. Makanya di sini oleh Allah dijelaskan, oh jadi Rasulullah itu tidak perlu memaksa, tidak perlu sedih, tidak perlu menderita dengan sikap mereka. Karena yang mempunyai hak untuk memberi hidayah kepada mereka hanyalah Allah ya. Maka suka disebut-sebut hadin bagi Allah, hadin bagi Rasulullah, beda sekali. Kalau hadin bagi Rasulullah itu bagi Rasulullah la yad'ul imana fi qalbil insani, tidak bisa menyimpan keimanan di hati manusia. Yang bisa berarti sebaliknya Allah. Allah lah hadin yang sebenarnya memberi petunjuk dan menjadikan manusia itu ya beriman dan menerima pada akhirnya jika Allah menghendaki begitu. Maka
ayat ini adalah memberi kabar gembira, pangbebenyo, supaya Rasul tidak sedih ya, karena di sini dilanjutkan, wa izalati ahzanihi wa alamihi. Dan ayat-ayat yang terakhir itu juga bertujuan izalati itu menghilangkan ya, wa izalati ahzanihi dan untuk menghilangkan kesedihannya. Bahkan di sini ahzan itu disebut, jamak ya, bentuk jamak taksir. Jadi berbagai kesedihan selama Rasul berdakwah itu, maka dihilangkan dengan adanya ayat ini. Wa alamihi dan penderitaannya. Jadi alamin itu alimin ya, itu artinya ini apa sakit ya, sakit. Tapi sakitnya adalah luka, luka yang ada di dalam hati Rasul itu dihilangkan dengan ayat-ayat ini. Rasul tidak disalahkan dalam hal ini. Rasul tidak tidak apa ya, tidak tidak disalahkan, tidak disebut Rasul tidak berhasil, karena sudah berlangsung yang namanya dakwahnya itu. Makanya rasa sedihnya semuanya dan, luka hatinya semuanya itu dihilangkan dengan, ayat-ayat yang terakhir itu ya. Nah, kenapa Rasul bisa sedih, bisa menderita ya, litakdzibihim iyyahu, karena, mereka apa ya, berdusta. Jadi kebohongan. Kebohongan itu mereka mendustakan gitu, mendustakan dia. Jadi mereka hadir tampil dengan mendustakan beliau, mendustakan Rasulullah. Wa israrihim ala muadatihi, dan, juga atas kegigihan mereka untuk menentangnya. Jadi benar-benar Rasulullah kehadirannya didustakan, kemudian ditentang. Nah, untuk itu maka Allah memberikan ayat-ayat terakhir yang tadi. Siapa yang salah? Mereka yang salah. Rasul tidak salah. Rasul sudah sangat baik melaksanakan perintah-perintah Allah atau menjauhi mereka dari larangannya, tapi karena mereka dengan keingkarannya maka itulah yang terjadi. Maka di belakangnya adalah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihil barorotal kiroma ya, barorotal kiroma. Dan dengan demikian karena Rasul mereka gigih dengan dengan menentang, kalau Rasul gigih dengan dakwahnya. Jadi Rasul tidak berhenti berdakwah sekalipun didustakan oleh mereka. Maka pada akhirnya Allah memberi keselamatan, menyelamatkan Muhammad wa alihi dan keluarganya al-barorotal kiromi, dan dengan al-barorotal kiroma, dengan kemuliaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, demikianlah untuk bagian akhir dari surat Al-Ghasyiyah ya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir, sekalipun tidak kurang waktunya barangkali ya untuk menerangkannya. Jadi kadang diloncat-loncat begitu, tapi mudah-mudahan bisa disimak kembali di lain waktu sehingga kita bisa memahami benar-benar inilah kandungan dari surat Al-Ghasyiyah ya. Wallahu a'lamu bishawab, pasti Allah yang paling mengerti, yang paling mengetahui tentang kebenarannya. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.